Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan atau bahkan bisa jadi suatu referensi untuk teman-teman sendiri gitu. Nah, sebelum kita akan sampai ke topiknya atau ke saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman, jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng dan belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya. Nanti saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nanti ketika teman-teman sudah membuka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman akan kita masukkan dalam satu grup WhatsApp, yang dimana di grup itu kita akan selalu sharingkan berita-berita yang lebih up to date, saham-saham apa aja yang menarik atau yang berpotensi yang bisa menjadi suatu referensi untuk teman-teman semua. Oke, nanti untuk info lebih lengkapnya nanti teman-teman boleh klik linknya, nanti teman-teman langsung berkomunikasi dengan saya langsung. Di sini teman-teman perhatikan, saya sudah uh, watchlist saham-saham apa aja yang kita ingin coba bahas di video kali ini. Namun kita akan perhatikan dulu indeks kita supaya teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan di perdagangan besok atau langkah apa yang harus teman-teman perhatikan gitu. Jadi di perdagangan hari ini sebenarnya indeks kita ditutup minus 1,15%, ditutup di level harga 6.640. Jadi sebenarnya di level harga sekarang atau dengan kondisi sekarang ini merupakan area-area yang masih bisa teman-teman perhatikan gitu. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, besar kemungkinan di perdagangan beberapa hari ke depan indeks kita akan mencoba kembali memasuki area demand-nya. Dia mencoba kembali memasuki area demand-nya, baru dia akan coba setidaknya up kembali gitu. Jadi kemungkinan besar dia akan sideways di area-area ini, teman-teman. Kemungkinan besar. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin coba entry di market, perhatikan dulu indeksnya. Kalau seandainya di perdagangan besok indeks kita benar-benar memasuki area demand-nya, baru teman-teman bisa perhatikan saham-saham apa aja yang benar-benar di area-area bottom-nya gitu. Jadi dengan kondisi sekarang, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, hindari dulu beli saham buy on breakout, karena itu sangat beresiko false break, teman-teman. Dengan kondisi sekarang, coba cari saham-saham yang berada benar-benar di bottoming atau sedang berada di demand areanya. Kalau seandainya ada saham yang benar-benar menarik, dia breakout area neckline atau area resistance, saya lebih prefer tunggu dulu dia pullback atau retest area tersebut, baru kita coba entry gitu. Itu jauh lebih bagus untuk risk to reward ratio kita, karena dengan kondisi indeks kita yang sekarang, kita sangat berisiko ketika kita coba lebih agresif gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang lebih baik kita lebih konservatif, lebih aman, dan pastikan juga saham-saham yang teman-teman beli saham-saham yang bagus, karena dengan kondisi indeks yang sekarang juga, kalau seandainya teman-teman beli saham yang aneh-aneh dan sangkut tidak rela cut loss, itu sangat berisiko untuk portofolio teman-teman nanti ke depannya gitu. Oke, kita akan langsung saja. Saham pertama yang ingin kita bahas di video kali ini ada saham ITMG. Jadi sebenarnya untuk saham sektor coal sendiri atau batu bara, seperti yang teman-teman perhatikan, harga coal terus mengalami kenaikan dan hampir mendekati all time high-nya yang dia bentuk di 4 Maret kemarin gitu. Jadi besar kemungkinan juga itu akan menjadi suatu katalis yang positif untuk sektor batu bara ke depannya, karena kita lihat misalnya saat komoditasnya naik dan secara price action sahamnya juga masih menarik atau mendukung secara sektornya untuk naik, itu bisa menjadi suatu referensi untuk teman-teman pertimbangkan coba masuk ke saham-saham yang berada di sektor energi tersebut gitu. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ITMG ini ada area supply, teman-teman, yang dimana dia buat gap down dan ini bisa menjadi suatu area suppliernya. Namun di sini dia break, teman-teman perhatikan di sini dia break dan dia mampu bertahan, teman-teman. Dia mampu bertahan. Jadi sebenarnya dengan kondisi area yang sekarang, ini juga terbentuk suatu area demand namanya. Ini menjadi suatu area demand. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham ITMG ini, teman-teman bisa lakukan. Yang penting ingat, perhatikan area stop loss-nya, teman-teman. Perhatikan area stop loss-nya. Dan untuk ITMG sendiri sebenarnya untuk stop loss-nya sangat kecil, cukup di bawah level ini aja. Sebentar kita adjust dulu supaya lebih pas dia. Nah, jadi untuk stop loss-nya sendiri cukup di level harga 32.825, hanya sebesar 3% untuk area stop loss-nya. Untuk risk to reward-nya teman-teman perhatikan, untuk
area TP-nya, dia ada area supply di sini sangat terlihat jelas. Ini area supply-nya, jadi besar kemungkinan dia akan sentuh area ini dulu, baru membentuk suatu swing low, baru teman-teman bisa entry kembali gitu. Jadi besar kemungkinan ketika dia memasuki area ini akan ada suatu reaksi distribusi, teman-teman, besar kemungkinan gitu. Jadi untuk ITMG sendiri sebenarnya masih menarik. Kalau kita perhatikan di sini secara structure dia sudah mulai konsisten, kemungkinan besar dia akan up gitu. Jadi untuk ITMG kalau seandainya teman-teman ingin masuk, teman-teman bisa perhatikan areanya dan juga perhatikan area stop loss-nya dan sesuaikan dengan risiko teman-teman, profil risiko teman-teman gitu. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya kita lihat saham JPFA. Sebenarnya untuk saham JPFA ini menarik teman-teman. Kalau kita ubah time frame ke H4 nih, saya ubah time frame ke H4, di sini sangat terlihat jelas bahwasannya dia membentuk suatu pola double bottom gitu. Sebentar ya, kita adjust dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini bottom 1, ini bottom 2, ini neckline-nya teman-teman. Ini neckline-nya. Sebenarnya kalau untuk konfirmasi memang dia harus break area ini, namun seperti yang saya katakan dengan kondisi market kita yang sekarang sebenarnya sangat berisiko untuk kita melakukan buy on breakout gitu. Nah, ini adalah bottomnya di level harga 1405. Kalau teman-teman perhatikan, kita coba backtest historinya sebelumnya, dia pernah membuat pola yang sama di sini. Teman-teman perhatikan, ini pola yang sama, ya kan? Dia membuat pola yang sama, dia break areanya. Dan dia up, teman-teman. Dia up dan di sini dia kembali membuat pola yang sama gitu. Dia kembali membuat pola yang sama. Setidaknya kalau seandainya dia benar-benar memvalidasi area double bottomnya nih, dia setidaknya akan kejar area 1550. Itu adalah area yang kemungkinan besar dia akan kejar, teman-teman. Nah, kalau seandainya nih, teman-teman bertanya, apakah bisa masuk dengan kondisi yang sekarang? Kita tinggal ukur risikonya, teman-teman. Kita tinggal ukur risikonya sebentar. Saya hapus dulu gambarnya supaya tidak mengganggu. Kita buat seperti ini historinya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kalau kita entry di harga sekarang, kita tinggal ukur risikonya berapa persen. Stop lossnya di bawah 1045. Nah, stop lossnya sebenarnya hanya sekitar 4%, teman-teman. Hanya 4%. Dan kalau teman-teman ingin ambil ke sini, risk to rewardnya 1:1,5 gitu. Kalau teman-teman perhatikan secara price actionnya sebenarnya ini masih menarik. Kalau seandainya dia memasuki area bawahnya ini, mendekati area kaki-kaki bottomingnya ini, teman-teman juga masih bisa entry gitu. Selagi dia harganya masih berada di atas 1400, itu masih menarik untuk teman-teman entry di saham JPFA gitu. Tapi kalau seandainya dia benar-benar mampu break neckline-nya nih, key levelnya nih di atas 1475, berarti besar kemungkinan double bottomnya jadi gitu. Double bottomnya jadi, apalagi dia retest, dia break seperti ini, lalu dia retest dan dia akan up, teman-teman. Dan dia akan up gitu. Jadi untuk JPFA sendiri sesuaikan dengan style teman-teman gitu. Apakah teman-teman tunggu dia breakout atau teman-teman ingin langsung beli di harga yang sekarang, karena untuk risk to rewardnya pun masih cukup oke, karena risknya hanya sebesar 4% gitu. Besar kemungkinan kalau saya pribadi dia akan kejar 1550, itu adalah area yang kemungkinan besar dia kejar, teman-teman. Ketika dia mampu break di atas 1550, besar kemungkinan dia akan kejar area-area selanjutnya. Nanti kita akan coba update kalau seandainya dia mampu break di atas 1550 gitu. Jadi itu untuk JPFA. Selanjutnya kita akan lihat saham SMDR. Nah, untuk SMDR sendiri, teman-teman perhatikan, kita pernah rekomendasikan saham ini dari harga area ini kalau tidak salah, dan sekarang dia mencoba retest kembali. Kalau teman-teman perhatikan secara time frame H1, kenapa saya ubah ke H1 khusus SMDR ini? Karena saham ini volatilitasnya cukup gede, teman-teman, cukup gede. Jadi saya ubah ke H1 dan historinya teman-teman perhatikan kurang lebih hampir sama bentuknya gitu, kurang lebih hampir sama bentuknya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham SMDR ini, tunggu aja dia benar-benar memasuki area demand kita di sini, teman-teman. Nah, kalau seandainya dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham SMDR ini. Bentar ya, kita adjust dulu. Nah, untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah ini. Bentar ya.
Nah, cukup di bawah 2410. Kalau seandainya harga break dan close di bawah 2410 baru teman-teman melakukan namanya pembatasan risiko. Untuk area entry-nya kita lihat di sini, teman-teman. Jadi area entry kita di 2410 sampai 2460. Ketika dia memasuki area demand-nya ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry kembali di saham SMDR ini gitu. Jadi untuk SMDR ini teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas saham Cepin. Kita lihat saham Cepin. Untuk Cepin ini sebenarnya dia satu sektor dengan JPFA, dan saya sudah pernah referensikan saham ini dan masih sesuai plan awal. Kita masih sesuai plan awal, jadi untuk JPFA ini masih sesuai plan kita yang di awal, teman-teman. Jadi untuk area stop loss kita itu cukup di bawah 5.450. Ketika dia break di bawah 5.450 baru kita cut loss gitu. Karena secara price action saham ini masih menarik gitu. Saham ini masih menarik. Dia membuat bottoming terakhir di sini, ini merupakan area akumulasi, teman-teman. Ini namanya area akumulasi dan dia break ke atas membuat higher high, dia lebih tinggi dari ini. Di sini dia besar kemungkinan akan membuat higher low, baru dia akan membuat higher high barunya gitu. Jadi untuk Cepin kita masih seperti sesuai plan awal. Nah, saham terakhir yang ingin kita bahas di video kali ini ada saham ADMR. Jadi ADMR ini sebenarnya kita sudah pernah rekomendasikan saham ini di area Quasimodo-nya, namun tidak ada suatu reaksi yang positif untuk pergerakan saham ADMR ini ketika dia memasuki area Quasimodo gitu. Jadi saya coba reanalisakan dan adjustment ulang. Kemungkinan besar dan benar aja dia memasuki area demand-nya ini, teman-teman. Besar kemungkinan dia memasuki area demand-nya ini. Dan besar kemungkinan juga kalau seandainya dia memasuki area ini kembali dan bereaksi, kemungkinan besar dia akan membuat pola double bottom gitu. Ini bottom 1, ini bottom 2. Kemungkinan besar membuat pola yang seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham-saham yang seperti ADMR ini, teman-teman bisa lakukan. Yang penting ingat, sekali lagi saya katakan, segala macam metode teman-teman yang ingin teman-teman jalankan, lakukan, atau ingin aplikasikan ke market, jalankan dengan stop loss gitu. Jalankan dengan stop loss. Jadi kemungkinan besar ADMR ini akan membuat seperti pola double bottom, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia kembali memasuki area demand kita di level harga 15.30 sampai 15.80, baru teman-teman bisa lakukan spekulasi buy. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 15.30, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk saham ADMR. Nanti untuk gambarnya saya akan kirim ke grup WhatsApp untuk saham-saham ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu referensi kepada teman-teman semua. Kembali lagi saya ingatkan, kembali lagi untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng atau belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat buka akunnya, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.